Seorang presiden sipil saja bisa membuat aparat keamanan melakukan tindakan berlebihan. Bagaimana jika presidennya itu seorang militer? Halo, hadir kembali bersama Om Begawan dalam ngopi di politik. Ini Pak Jokowi, halo. Ini Om Begawan mau protes nih. Kalau didengarkan ini, kalau melihat konten ngompol ini. Kemarin waktu kunjungan di Gunung Kidul, ada rakyat yang dipukul aparat kok panjenengan meneng bae, diem aja. Lah boyo minimal tuh perintahkan untuk menghentikan atau bilang jangan dipukul gitu loh. Lah wong hanya bawa spanduk aja kok dipukul tuh Pak. Ini bagi ngompolos yang belum tahu peristiwa kemarin itu. Kemarin itu ada kejadian pemukulan warga saat presiden berkunjung ke Argosari, Wonosari, Gunung Kidul. Tonggo itu. Nah, ceritanya begini. Mobil kepresidenan kan berhenti tuh. Nah, karena ada kunjungan berhenti di jalan loh. Ada warga jereng itu melebarkan gini loh, memegangi spanduk begini ini. Lawang spanduk cile loh itu. Spanduk cile itu arahnya apa ya? Baliho apa spanduk itu? Kalau baliho gede itu. Ini spanduk kecil ini, yang ukurannya paling-paling 2 meter itu. Lah tulisannya itu begini. Selamat datang Pak Jokowi, tapi kami memilih Pak Ganjar. Itu tulisannya itu. Nah, lah Canom yang pegang tulisan itu didatangi 2 orang itu. Spanduk langsung direbut salah satunya dan yang satunya meeting dipiting, bocah nom itu dipiting. Ya mereka mungkin sudah diperintahkan pimpinannya. Nek ada yang bau-bau Pak Ganjar, nah, kalau ada yang bau-bau Pak Ganjar singkirkan aja. Enggak tok. Nah tapi kenapa cara menyingkirkan kayak begitu? Kasar gitu loh. Ngerebut properti milik orang lain loh. Kan ya dibilang baik-baik kan bisa. Nah, bilangnya ya misalnya beginilah. Kalau wong Jawa itu loh, Mas, Bapak itu otomatis dukung anaknya. Nek spanduk jenengan mendukung Pak Ganjar, Pak Jokowi nanti tersinggung. Ngapunten nggih Mas, monggo Mas minggir kemawon, kan gitu bisa. Pakai bahasa Jawa gitu loh. Kan Mas waktu di Gunung Kidul gitu loh. Nah, bahasa Indonesianya gini loh. Ya bicara baik-baik lah. Tulisan itu kan bisa menyinggung kepala negara, mohon maaf. Diminta untuk minggir saja, kan ya bisa dengan cara-cara yang persuasif gitu. Dan negara kita ini kan negara hukum, ada aturannya, juga etikanya, ada adabnya. Tidak perlulah aparat melakukan tindakan-tindakan berlebihan begitu. Salah satu tugas kepala negara itu ya mendengarkan suara rakyat. Dan Masnya tadi kan mau menyuarakan aspirasinya supaya Presiden Jokowi tahu. Itu masih presiden loh itu. Bukan tim kampanyenya TPN Prabowo Gibran loh. Pak Jokowi itu presiden loh. Salah satu tugas aparat yang ngetaki Masnya tadi harusnya melindungi rakyat. Lah piye to Pak? Kan kebalik-balik ini. Wes bubar kabeh ini tatanan di Indonesia ini. Lah dalam video yang viral itu ada seorang perempuan yang cukup tangguh. Itu Sri Kandinya Gunung Kidul itu Bu Endah, itu ketua DPC PDIP Gunung Kidul, sempat berdebat dengan aparat melindungi anak muda itu. Ya mungkin kadernya dia. Mereka mau mengamankan anak muda itu dan berdalih anak muda itu mengancam keselamatan presiden. Lah mau berpendapat itu jangan berlebihan loh. Ngancemnya kepiye itu aja. Ngancemnya presiden itu piye. Cuma melebarkan spanduk kok ngancem itu loh. Kami ini rakyat kecil loh Pak. Senjata kami ya hanya hati nurani. Neng kene, bukan bedil, bukan peluru. Apa hati nurani bisa membahayakan kepala negara? Mbok mikir ini sih genah. Jangan sembarangan toh. Nurani membahayakan itu yang bagaimana? Renek itu loh. Serba parah kabeh loh. Lah kalau membahayakan anaknya, tidak bisa melanggengkan kekuasaan bapaknya, ya salahkan yang mau berkuasa berlebihan. Jangan menyalahkan anak muda yang memberikan aspirasi kepada presiden. Bukan ke Pak Jokowi loh, ke presiden. Pertimbangan siapa yang sebenarnya menginjak-injak konstitusi saat ini?
Ya masa sih hanya bawa spanduk kok sampai ditonjok, dipiting, dilumpuhkan, dibawa ke kantor. Oh, itu hidung sama gusinya berdarah loh itu. Iya, keluaran darah itu. Itu mbok apa kan tuh Pak? Mbok kapak ya sampai metu dawa metu getiye itu mbok kapak. Masa hanya diajak ngobrol hidung sama gusi bisa berdarah? Mesti jenengan pukul itu. Ini bisa tuntut balik itu harusnya itu. Dan berdasarkan keterangan Bu Indah, Ketua DPC PDIP Gunung Kidul, ada pergeseran tulang dagu nih, karena mungkin ditonjok nih, jakun dan hidungnya itu. Itu disebabkan dapat 2 tonjokan. Oh, saya ngantem wong biasa, ngantem apa gede-gede. Jaketnya malah berusaha dibuka juga. Memakai kaos Pak Ganjar apa tidak? Walah, sebegitunya gitu loh. Heran saya ini. Nah, sementara dari pihak kepolisian mengaku bukan kepolisian yang melakukan. Lah iki piye ini? Janjane sapa itu yang membekuk ini? Yang memukul itu, yang merebut spanduk itu. Kalau malah orang-orang biasa malah gampang itu diproses itu. Jare asisten Pas Pampres, Kolonel Kavaleri Herman Tariaman, itu bukan Pas Pampres yang melakukan, katanya begitu. Soalnya yang melumpuhkan itu pakai baju sipil, bukan baju taktikal warna biru. Itu loh seragam resminya Dinas TNI itu loh. Walah. Lah kabeh kok menghindari. Ya siapa yang melakukan penganiayaan? Mbok sing jantan gitu loh. Kok nggak ada siapapun yang bertanggung jawab. Lantas yang berdebat sama Bu Indah itu mewakili siapa itu? Sing awake gede-gede sing kaosnya abang itu. Siapa? Mewakili siapa? Gini saja deh. Dalam setiap kunjungan presiden kan pasti ada pengamanan berlapis toh. Masyarakat tuh paham, ngerti, termasuk Begawan, mudeng no. Pengamanan itu terdiri dari ring 1, ring 2, dan ring 3. Itu ringnya gede-gede. Ring 1 biasanya langsung dikoordinasikan oleh Pas Pampres. Nah, pihak kepolisian dan TNI nggak cawe-cawe di ring 1 itu. Nah, kemarin meski deket, ini sebenarnya si pemuda yang bawa spanduk itu bareng warga biasa kok. Dan kunjungan presiden di lokasi itu nggak banyak seperti dulu-dulu. Orang kemeruyuk sama, itu jarang orang yang menyambut Pak Jokowi saat ini sudah mulai domoh. Nah, tulisan di spanduk itu juga bukan penghinaan, no. Itu aspirasi bahwa saya itu milih Pak Ganjar, Pak, bukan milih Pak Prabowo. Yang salah di mana? Karena dia memberikan aspirasi kepada presiden. Itu kan bukan saat kampanye. Salahnya di mana? Lebih pada menyuarakan aspirasi loh. Nah, yang pedes itu tulisan spanduk mahasiswa yang di UGM itu loh. Gelem ngurus. Ingat itu. Yang di UGM itu. Wah, itu malah marahi kuping abang loh. Nah, harusnya penanganannya lebih manusiawi. Lakukan tindakan persuasif. Iyalah. Tidak perlu dengan kekerasan. Lah Pak Jokowi apa tidak mau introspeksi toh? Siapa yang suka kekerasan kekuasaan? Nekat maksa-maksa anak dicalonkan padahal konstitusi jelas melarang. Lah makanya jangan ngasih contoh perlakuan yang tidak benar, Pak. Panjenengan tuh dulu jadi teladan, jadi contoh, sekarang blas. Hilang. Orang jadi contoh sing apik, orang contoh sing orang genah, blasah. Kita ini negara demokrasi. Menghormati perbedaan pendapat. Ya sepanjang tidak mengancam keselamatan presiden, tolong Pak. Sekali lagi ini Begawan kenal jenengan loh. Sekali lagi tolong, jangan overacting. Tidak perlu berlebihan lah. Lawang jelas-jelas di video yang viral itu aparat langsung membekuk pemuda itu, langsung badut, tidak mengajak bicara baik-baik. Lah nek satsetnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tuh satset yang baik. Wah, ini satset digebuki bocah. Waduh, hormati pendapat rakyat lah, hargai suara rakyat. Tidak perlu memaksa-maksa orang untuk setuju dengan yang dimaui presiden. Ingat loh Pak, Pak Jokowi itu bukan Pak Harto yang suka memaksakan kehendak. Apa mau kebiasaan zaman Orde Baru mau dihidupkan lagi sekarang? Segala mau penguasa harus dituruti. Nek ora turut copot.
hilang, culik. Ciloko nih masyarakat ini. Lah kebebasan berpendapat di Indonesia itu kan dilindungi oleh undang-undang. Clear, ada payung hukumnya. Ditambah sekarang mau pemilu dan pilpres loh Pak. Ya hormatilah suara rakyat. Bila Pak Jokowi nggak suka Pak Ganjar, ya nggak boleh dong. Yang nggak pilih Prabowo itu dianiaya semaunya sendiri. Oh pilih-pilihannya dewe. Presiden dijaga aparat dan keamanan. Tujuannya bisa menjalankan tugasnya supaya tidak terganggu. Lah bila ada masyarakat yang menyuarakan hak-haknya, itu diperbolehkan sama undang-undang, dilindungi. Wong harus dicekel, dipenungi. Nggak bisa begitu. Ini Begawan juga nggak terima. Masa sih? Berbeda pendapat nggak boleh? Boleh. Lah beda pendapat saja wis biasa loh. Begawan sudah paham itu. Di militer memang tidak ada namanya demokrasi. Saya paham, Begawan paham. Tapi prajurit mesti kudu ngerteni apa itu demokrasi. Harus paham apa itu demokrasi. Silahkan sesama prajurit wajib ikut pimpinan. Apapun perintah pimpinan. Hanya satu jawabannya, siap komandan. Laksanakan, gitu. Namun bila itu berhubungan atau terkait rakyat jelata kayak kami ini, kalian tetap tidak boleh memaksakan kehendak. Kecuali memang membahayakan orang lain dan bertindak kriminal. Misalnya nyambut presiden bawa kelewang, celurit, membahayakan itu. Pedang atau pistol dan senjata berbahaya lainnya, ya monggo. Nek mau dilumpuhkan, lah mau nggawa sepanduk. Kaya mergoi maling langsung buat-buat diajar, dipenuhi. Lah itu kan hanya menyalurkan aspirasi aja. Walah, wis ngono dalih mengancam keselamatan kepala negara. Wih, ini apa nih utek yang dipakai ini? Apa nih sih mengancam? Coba, yang mengancam tuh yang di mana? Spanduknya memang mengandung zat berbahaya. Memang mengandung zat berbahaya. Kok mengancam tuh? Spanduk hasil jambi-jambi master limbat misalnya. Dikasih gini lalu keselamatan presiden terancam. Sehingga bisa berubah jadi tank atau berubah jadi bedil itu spanduknya. Kan nggak begitu. Bahwa kami ini rakyat biasa. Kita tahu batas-batas kesopanan, batas-batas adab. Pak Jokowi mau bagaimanapun, tetap kami akui sebagai presiden. Ya bener toh. Aku nek ditakoni wong tak jawab, presiden Indonesia itu saat ini Pak Jokowi. Nek penggantinya ya nanti jelas Pak Ganjar. Itu jelas menurut Begawan. Nah apa kalau yang bawa spanduk itu tulisannya Prabowo Gibran ya bakal diajar juga. Ya, gitu. Dikira juga mengancam keselamatan presiden. Justru tindakan kekerasan ini bisa memicu aksi serupa di daerah-daerah lain. Iya loh, bisa memicu loh. Misalnya warga tahu ada kunjungan di mana lalu ada 30 orang membentangkan spanduk semeteran serentak dijembreng bareng-bareng. Digelar bareng-bareng. Kayak kloso ya digelar, dibentangkan lah gitu. Dibentangkan rame-rame. Apa ya wong 30 mek mbok hajar kabeh. Tugas aparat itu melindungi, bukan menghajar rakyatnya. Wes ya, kejadian ini memberi pembelajaran loh. Seorang presiden sipil saja bisa membuat aparat keamanan melakukan tindakan berlebihan. Bagaimana jika presidennya itu seorang militer? Rakyatnya cilok kabeh. Ya, beginilah pendapat kawan. Semoga ini menjadi hal yang bisa membuat masyarakat jadi paham. Dari Begawan. Salam Begawan. Sampai jumpa.